Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak yang insya Allah Abi banggakan dan Abi sayangin, kita masuk dalam sesi yang ketiga, yaitu materi yang ketiga ini tentang AMDAL ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan ya. AMDAL itu adalah singkatan ya. Singkatannya merupakan analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Oke. Mungkin diantara kamu belum ada yang mengerti ya tentang apa yang dimaksud dengan AMDAL. AMDAL itu seperti apa? Nah, kita akan nonton dulu sebentar videonya supaya kamu tahu sejarahnya mengapa Indonesia sekarang dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah itu wajib menyertakan analisis mengenai dampak lingkungannya ya. Oke, kita nonton dulu videonya, ada sekitar 7 menitan. Oke. Sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Sebelumnya, sekitar tahun 1950-an, permasalahan lingkungan hidup hanya mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu, berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Merosotnya kualitas lingkungan yang disertai dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menjaga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan, dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya, sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup tetap mampu menunjang kehidupan yang normal. Pembangunan telah membawa kemajuan yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Di balik itu telah terjadi pula perubahan lingkungan. Pembangunan yang membawa perubahan pesat ini tentu saja menimbulkan perubahan yang melahirkan dampak negatif. Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam. Kerusakan alam tersebut sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu, perlu diupayakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Makin banyak teknologi, makin besar pula kemampuan manusia untuk merubah lingkungan. Pengaruh perubahan lingkungan akibat suatu kegiatan pembangunan terhadap masyarakat ada yang memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi, tetapi ada pula yang menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan rakyat sehingga menambah beban masyarakat dan mengurangi manfaat dari pembangunan itu. Dengan menjamurnya perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan pertanian yang masih produktif, mengakibatkan sempitnya areal-areal pertanian, sehingga petani tergerak untuk membuka atau menggarap lahan marginal seperti tanah di tepi sungai, di bukit, dan di gunung, serta pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung yang dapat berakibat terjadinya erosi tanah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Masalah lingkungan pada dasarnya timbul karena dinamika penduduk.
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif, dan benturan tata ruang. Untuk mengurangi dampak negatif, maka pembangunan harus menggunakan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana, menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, seperti mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yaitu AMDAL. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Di Indonesia, AMDAL tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dengan penambahan berbagai pengaturan dan ketentuan perihal izin lingkungan. Dengan demikian, AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, maka pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Oke, itu ya. Jadi sedikit tayangan tentang analisis dampak lingkungan atau AMDAL ya. Jadi supaya biar tahu tentang sejarahnya ya, terus apa fungsi AMDAL itu sendiri dan kenapa AMDAL itu harus ada gitu ya. Maka itu adalah latar belakang atau sejarahnya tentang analisis dampak lingkungan. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, dengan adanya AMDAL ini fungsinya adalah untuk menjamin agar terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu baik komponen biotik dan abiotiknya ya untuk tetap terpelihara. Jadi bukan dengan AMDAL ini kita jadi membenci pembangunan, bukan ya. Pembangunan itu perlu tetap dilaksanakan karena itu adalah salah satu bukti kemajuan suatu negara ya. Tapi pembangunan itu juga artinya tidak boleh serampangan ya, tidak boleh serampangan sehingga menyebabkan terjadinya berkurangnya kemampuan lingkungan hidup, sehingga nanti akan memiliki dampak
ya bagi generasi yang akan datang. Jadi mungkin pada generasi ini kita sibuk-sibuk membangun, tapi nanti generasi yang akan datang misal akan kehilangan sumber mata air, ya, atau akan kehilangan tanah yang subur, atau nggak bisa makan beras. Kenapa? Lahan pertaniannya habis. Tadi kan sudah dicontohkan seperti itu ya. Jadi maka semuanya itu perlu dilakukan agar pembangunan lingkungannya dapat berjalan secara bijaksana. Nah, ada beberapa hal kegiatan yang harus memiliki AMDAL ya. Ada beberapa kegiatan yang harus memiliki AMDAL. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi kegiatan yang harus mempunyai AMDAL itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, perubahan bentuk lahan dan bentuk alam. Jadi kalau terjadi pembangunan yang melakukan perubahan bentuk lahan dan bentuk alam, misalnya seperti buat jalan ya, bendungan, atau pembukaan hutan ya, untuk misalnya kayak kemarin ini jalan tol ya, nah itu harus ada AMDALnya. Lalu yang kedua ada eksploitasi sumber daya alam ya, baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui ya. Jadi seperti tambang ya, eksploitasi hutan, nah itu harus ada AMDALnya ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kayak kita nih di Gelombang ya, yang mau membuat tempat penampungan batu bara ya, nah itu harus ada AMDALnya. Nah sehingga tidak akan memiliki dampak terhadap lingkungan. Misalnya nanti masyarakatnya jadi demo ya, menyebabkan konflik, nah itu berarti kegiatan pembangunan perusahaannya tidak dianalisis dampak tentang lingkungannya. Lalu yang ketiga, proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan, perusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi, seperti pemanfaatan yang tidak diikuti dengan konservasi alam. Jadi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menimbulkan pemborosan ya. Nah, itu yang keempat adalah proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk dan pelestarian kawasan, konservasi alam, dan cagar budaya, seperti kegiatan yang menimbulkan pencemaran ya. Jadi berbagai macam hal ya nanti yang bisa kalian lakukan jika hal ini berkenaan dengan hal-hal yang poin keempat ini. Yang kelima, penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak pada lingkungan. Jadi hal-hal yang bersifat teknologi ya, hal-hal yang bersifat penerapan teknologi yang ketika diterapkan teknologi tersebut akan memiliki dampak lingkungan. Misalnya penggunaan alat pemecah batu ya. Kalau di wilayah kita ini banyak pabrik-pabrik pecah batu ya, mungkin alat-alat pecah batunya itu dapat menyebabkan dampak lingkungan, misal asapnya yang mengepul ya, atau suaranya yang bising ya, menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya itu bisa tercemar, baik dari pencemaran udara maupun pencemaran suara ya. Oke, itu mengenai hal-hal yang harus disertakan AMDAL. Kita lanjut. Lalu nah manfaatnya ya, dalam AMDAL yaitu untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola itu tidak rusak ya. Jadi dengan adanya AMDAL ini tadi yang habis sampaikan ya, jadi bukan berarti kitanya itu jadi cerewet ya dengan pembangunan atau tidak mendukung terhadap pembangunan, tapi bukan itu, tapi agar potensi sumber daya alam yang ada atau yang dikelola oleh aktivitas manusia tadi yang sedang melakukan pembangunan itu tidak rusak ya. Lalu yang kedua, menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya alam terhadap sumber daya alam lainnya. Jadi jangan sampai nanti ngambil batu bara tapi sumber mata airnya misalnya di wilayah itu habis. Nah itu kan namanya memberikan efek samping terhadap sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran ya. Jadi merusak lingkungan yang terjadi ya akibat pencemarannya tadi, misalnya pembuangan, kalau di dusun misalnya usaha-usaha kecilan ya, misal seperti seperti kalau pembangun pabrik tahu gitu ya. Nah pembangun pabrik tahu itu silakan melakukan usaha, silakan melakukan pembangunan ekonomi, tapi jangan sampai nanti air pencemaran tahunya itu menyebabkan sungai jadi tercemar ya. Yang keempat, dapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat ya. Jadi dengan adanya AMDAL itu harus diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat. Lanjut,
eh, Oke, nah ada pun beberapa langkah-langkah ya yang dapat dilakukan dalam pembuatan AMDAL ini. Yang pertama, penyalinan informasi lingkungan ya, jadi istilahnya disebut dengan PIL ya, berisi informasi tentang kondisi lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan ya. Jadi bagaimana sih tentang kondisi lingkungan yang akan dilakukan pembangunan di wilayah itu, nah itu diberikan informasinya. Lalu yang kedua, kerangka acuan AMDAL atau KA ya harus disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi baik masyarakat, baik perusahaan, baik pemerintah yang ada di lingkungan itu gitu ya. Nah itu harus disepakati tentang acuan-acuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL ya. Bagaimana teknisnya nanti dikelola, bagaimana nih pembangunannya setelah diambil sumber dayanya atau setelah pembangunan dilaksanakan, bagaimana pengelolaannya. Misalnya kalau bangun mall, ini sampahnya nanti gimana, dikelola seperti apa sampahnya, kalau memang mau dibuang dibuangnya kemana, kalau mau diolah olahnya gimana. Nah itu harus dinarasikan ya, dideskripsikan. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan ya. Jadi pemantauannya seperti apa? Jadi supaya untuk memastikan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan itu memang benar-benar dijalankan atau tidak. Yang kelima, penyajian evaluasi lingkungan. Jadi bagaimana evaluasinya dari bulan ke bulan ya, apakah terjadi peningkatan sampah ataukah nanti setelah sampah dikelola akan ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah itu jadi setiap kegiatan akan ada evaluasi. Yang keenam, studi evaluasi lingkungan digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung ya. Nah ini kita melakukan studi nih, baru nanti dianalisis, oh benarkah kalau ini ada ini menyebabkan, oh ini limbahnya menyebabkan ikan mati. Nah itu namanya studi. Jadi dikaji ulang tentang hal-hal yang ditemukan saat melakukan evaluasi tadi. Yang ketujuh, tata laksana AMDAL, pelaksanaan AMDAL sampai operasi kegiatannya. Jadi dilaksanakan lagi ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini misalnya contoh seperti gambar ini ya. Nah, ini kan memberikan dampak lingkungan ya, memberikan dampak lingkungan setelah kayu-kayunya habis diambil ya, sungainya ini nanti akan bermasalah. Ini kenapa? Karena sumber-sumber airnya ini, sungainya bisa meluap. Kenapa? Karena air-air yang ada di sini ya masuk langsung ke dalam sungai, tidak diserap lagi oleh tanaman. Nah, sehingga menyebabkan daya resap tanah terhadap air itu berkurang karena airnya langsung masuk ke sini. Ketika hujan juga ya, tetesan hujannya langsung mengenai tanah, jadi tidak mengenai daun lagi. Kenapa? Karena daunnya udah nggak ada, pohonnya udah hilang. Nah jadi akhirnya nanti terjadi erosi dan terjadi banjir bandang di daerah di daerah muara ya. Nah itu yang biasanya terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ya, ini adalah penjelasan mengenai AMDAL. Nanti silakan dipahami atau diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan baru buat kalian. Oke, itu saja. Assalamualaikum.